Aku mau tanya dulu nih ke teman-teman semua, pernah nggak kalian tuh merasa atau bahkan kepikiran kalau sebenarnya kalian lagi dimanipulasi dengan kata-kata? Sorry banget ya, ini warna kuning karena aku habis ngupas kunyit. Oke lanjut, dari pertanyaan tadi, kalau jawaban kalian iya atau nggak tahu, berarti kalian harus nonton video ini sampai selesai, karena di sini aku akan membahas satu buku yang menjelaskan tentang teori manipulasi dan juga cara pencegahannya. Judul bukunya The Art of Manipulation. Sebenarnya ini ada 3 buku ya. Nah, ini 2 buku lainnya, tapi 2 buku ini akan aku bahas di next video nantinya. Jadi sekarang kita fokus bahas yang teori manipulasi dulu. Penulisnya David Miller. Nah, yang pertama aku mau bahas adalah dari segi covernya. Aku suka karena ini warna hitamnya itu dominan dan ada ilustrasi dua orang sedang main catur. Tuh. Kemudian ini untuk fontnya juga bagus karena jelas banget terbaca dan warnanya juga masuk banget dengan kombinasi di warna hitam ini. Dan di dalamnya kita akan disajikan tentang manipulasi, cara pencegahannya, dan juga ilustrasi-ilustrasi yang bisa kita jadikan sebagai patokan kita dalam hidup. Untuk ketebalannya ini halamannya sekitar seratusan dan di belakangnya itu kita disediakan kertas kosong nih sebagai catatan. Nah, mungkin di sini kita bisa tulis. Nah, mungkin di sini kita bisa tulis apa aja hal yang kita rasakan atau mungkin keadaan yang kita rasa sedang dimanipulasi oleh keadaan tersebut atau orang lain. Dan juga buku ini tuh udah dapat pembatas bukunya kayak gini. Nah, ini adalah salah satu buku self improvement yang bisa membuka pola pikir kita dan pandangan kita lebih luas lagi. Apalagi kalau misalnya kita tuh introvert yang selalu minim sekali ilmu tentang manipulasi ini, kita bisa belajar dari buku. Nanti kalau misalnya teman-teman mau order, aku kasih linknya di kolom komen ataupun di kolom deskripsi. Tapi itu yang link paket bundling ya. Menariknya, buku ini tuh bukan cuma ngajarin kita tentang teori manipulasi dan pencegahannya, tapi juga mengajarkan gimana caranya membalikkan keadaan tersebut ke orang lain. Kedengarannya sarkas, kedengarannya kasar banget, kok kejahatan mau dibalas? Tapi ini bukan soal kejahatan, tapi lebih ke defensif diri kita, biar orang lain itu nggak semena-mena dan biar orang lain itu punya rasa segan ke kita. Nggak ada salahnya dong kalau misalnya kita belajar aja teori tersebut, jadi itu tuh bisa jadi pelindung diri kita dimanapun kita berada. Orang nggak bakalan semena-mena dan orang akan bersikap lebih sopan dari biasanya. Mereka nggak akan berpikir bahwa kita tuh bisa dimanipulasi, bisa dibudakin oleh mereka dan bisa mengikuti seluruh keinginan mereka. Penulisnya pintar banget melakukan pendekatan yang tajam dan aplikatif sehingga kita sebagai pembaca akan diajak untuk memahami kok bisa ya cuman 5% orang yang mengendalikan 95% orang lainnya. Terus kita juga bakal dibawa untuk mengenali bagaimana caranya mengenali taktik dan manipulasi yang tersembunyi. Dan yang paling penting, buku ini akan membongkar rahasia membentuk pola pikir agar kita selalu berada di posisi yang dominan. Tentunya kita semua mau ya berada di posisi dominan, di mana kita itu akan berada di posisi yang aman dan nggak mudah dikotak-kotakin, nggak mudah dibudak-budakin oleh orang lain. Seperti yang aku bilang tadi, penuh dengan ilustrasi-ilustrasi, salah satunya kita akan disajikan dengan ilustrasi burung merpati di dalam sangkar dan dengan sebuah batang. Buat kalian yang suka introvert, overthinking, dan bingung untuk nolak ajakan orang lain, padahal sebenarnya kalian nggak suka, wajib banget punya ini, wajib banget kalian aplikasikan teori-teori yang sudah dijelaskan di buku ini. Oke, segitu aja. Next, aku akan bahas 2 buku lainnya. Jangan lupa support channel ini. Terima kasih.